warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari 12.2 ingin melakukan eksperimen tentang aplikasi bioteknologi fermentasi dalam pemanfaatan sourdough starter discard untuk pancake. Nama saya Iskandar Arifin. Saya Ridho Farizi. Saya Sekario Clarissa. Saya Naimiza Tanisa. Saya Anissa Ramasabila. Yuk ikut pembuatan pancake kami. Ayo! Kalian tahu gak sih dibalik rasanya yang enak, sourdough memiliki sejarah yang menarik loh. Sourdough adalah metode fermentasi roti tertua yang sudah digunakan sejak zaman Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi. Sebelum ada ragi instan, roti dibuat dari fermentasi alami campuran tepung dan air yang berinteraksi dengan mikroorganisme liar. Dalam perawatan starter, sebagian adonan lama atau discard biasanya dibuang untuk menjaga keseimbangan. Namun, discard masih mengandung mikroorganisme aktif dan dapat dimanfaatkan kembali. Misalnya diolah menjadi pancake dengan rasa yang unik, tekstur lembut, dan nilai tambah dari fermentasi alami. Selanjutnya adalah dan bahan yang digunakan, yaitu itu dia alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan pancake. Proses selanjutnya yaitu membuat starter ragi atau yang disebut sebagai sourdough starter. Di dalam proses pembuatan starter ragi membutuhkan tepung terigu dengan protein tinggi dan air. 3 days later. Setelah diberi makan dan difermentasi selama 3 hari, ragi siap digunakan untuk pembuatan pancake. Masukkan sourdough starter discard ke dalam wadah. Lalu, campurkan tepung terigu, mentega cair, garam, gula, soda, kue, dan telur. Lalu, aduk hingga merata. Diamkan adonan selama 15 menit. Setelah 15 menit, jika adonan terlalu kental, tambahkan sedikit air. Panaskan teflon, oleskan sedikit margarin. Tuang adonan pancake ke dalam teflon, balik jika sudah ada gelembung di adonan pancake. Angkat dan sajikan di piring dengan topping coklat dan gula halus. Pancake siap disantap. Setelah melihat proses memasak pancake, kalian tahu nggak ada agen biologi apa yang berperan dalam proses pembuatan sourdough starter? Nggak tahu. Proses pembuatan sourdough starter melibatkan ragi liar seperti Saccharomyces cerevisiae dan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus. Ragi menghasilkan karbon dioksida yang membuat adonan mengembang, sedangkan bakteri menghasilkan asam laktat yang memberi rasa asam khas dan membantu pengawetan alami. Proses ini termasuk bioteknologi konvensional karena memanfaatkan mikroorganisme alami tanpa rekayasa genetika. Selama fermentasi, ragi memecah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Sementara bakteri mengubah gula menjadi asam laktat. Enzim dalam tepung juga memecah pati menjadi gula sederhana sebagai sumber makanan mikroorganisme. Untuk manfaatnya sendiri, pancake yang dibuat dari sourdough starter discard yaitu lebih mudah dicerna karena telah melalui proses fermentasi, meningkatkan penyerapan mineral seperti zat besi dan magnesium, menjadi sumber energi karena mengandung karbohidrat, mengurangi limbah makanan karena memanfaatkan starter yang biasanya dibuang, lebih alami tanpa bahan pengembang kimia. Itulah proses pembuatan dari sourdough starter discard. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.